Selamat siang teman-teman semua, salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada yang kebetulan nonton video lanjutan perbaikan CD player. Mereknya NAD tipe 512 ya. Ini sekarang udah bisa play, udah bisa berfungsi. Yang kurangnya hanya 3. Pertama, dia punya karetnya itu udah aus, udah gede, jadi masuk keluar drawernya ini kadang-kadang bisa ngangkat, kadang-kadang enggak, sehingga ini nggak bisa main ya. Yang kedua, ininya nggak nyala ya, panel depannya dia punya displaynya. Yang ketiga, ini panas, kemarin udah diperbaiki jadinya dipanas kembali ini, jadi membentuk gosong lagi jadinya ini ya, jadi gosong lagi. Jadi nanti akan diganti lagi. Terus udah dapat dia punya layanan servisnya atau service hints atau service bulletinnya mengatakan bahwa ini 24 ini TR ini bermasalah, jadi disuruh ganti yang tipe 649 sama 669 ya. Udah saya beli juga nih. Nanti akan digantikan. Dan lampunya ini nanti saya akan ganti dengan yang warna biru ya. Untuk ini saya ganti ini. Saya udah beli beberapa juga macam-macam warna, tapi saya akan ganti yang biru ini. Jadi ini tipenya lampu LED ya, T5. Biasa untuk motor pakai juga, ada yang pakai. Nah ini kebetulan ini 15 volt dan ini satu piece-nya itu 12 volt. Saya seri jadinya nanti langsung tinggal tancap aja. Ya solder masukin aja. Cuma mungkin lampunya itu sinarnya mungkin agak redup ya, karena di seri jadinya 24 volt, di umpan 15 volt, mungkin agak redup. Saya rasa cukup lah untuk ini, untuk menghidupkan dia punya layar ini ya. Saya akan buka langsung. Oh ya, ini saya mau buktikan ini kalau ini udah bisa. Coba lihat ya, udah baca, tinggal saya play. Nah, dengar ya. Oke, stop. Ini udah bisa nih, udah bagus. Tuh, ini keluarnya udah nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang kalau dia masuknya itu dia nggak bisa ngangkat, jadi nggak kebaca. Nah, kebetulan sekarang bisa. Jadi ini dia punya ininya nih. Oke, udah sangat longgar ini. Tuh lihat tuh, saya tunjukin ya ininya nih. Ini karetnya ini. Tuh, udah sangat longgar ini. Tuh. Jadi kadang-kadang dia kalau nggak kencang dia ini nggak mau ngangkat dia. Saya nggak gitu. Jadi ada 3 kerjaan kali ini. Dan satu hal yang paling krusial ini nih, saya kasih lihat ini ya, saya coba tembak itu 38 ya, 37, 38. Ini sekitar 32, 35, kelihatan ya, 33. Oke, kalau saya play ini itu nanti dia agak. Oke. Nah, coba lihat ya. 36, saya coba play. Langsung dia naik. Terus setelah dapat arus ini. Ya.
ini terakhir bisa sampai 85 derajat Celcius ya. Jadi makanya ini jadi gosong itu. Makin naik. Ya, saya mau buktikan bahwa ini bermasalah. Nanti dia akan turun, bisa kalau selama dia nggak pray dia bisa turun sendiri. Tapi kalau nanti dia dinyalain dia naik lagi. Oke. Udah hampir mencapai 50, tapi kalau lagi dibuka semua itu, buka waktu yang lama itu mencapai 80 lebih ya. 85 terakhir saya tahunya. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Saya akan bongkar semua, nanti saya itu perlihatkan teman-teman. Kalau untuk drawernya ini bisa secara manual kita ini geser ininya tuh ya, baru tarik. Tapi supaya ini bisa keluar nih harus ada ini satu ini tuh. Ya, nah, ini harus keluarin baru bisa cabut, kalau nggak ini nggak bisa, ini traynya nggak bisa keluar karena tersangkut ya. Dan di sini juga ada dua ini tuh, penahannya tuh. Pakai yang lancip sebentar ya, begini nih, ini sini ya, nih tuh ya. Oke, satu sebelahnya ini, sebelah sini satu, sebelah sini satu. Udah. Oke, lepas dah. Ininya ini sekarang ininya sebenarnya ini bisa, sebenarnya ini plat ini bisa dibuka supaya lebih gampang, cuma saya nggak mau keluar banyak ini, jadi saya tinggal ini aja. Dan ini ada di lem, ini biasa di lem dia tuh. Oke, ini colok masuk. Ininya nih. Ininya nih, plastiknya ini. Kalau tidak mau juga bisa sih, sebenarnya mau dipaksa juga bisa. Nih. Tuh. Bisa, harus dibuka. Sebentar ya, dia agak kayaknya ada kehadang ini, kalau nggak ada lebih gampang kerja. Oke, ini udah, nah geser, udah keluar tuh. Ya, jadi dia pakai geser ini ya, dikeluarin dulu nih sini ya, terus langsung keluar tuh. Udah kaku banget, ini udah pecah-pecah juga nih, udah kaku banget nih. Ini gede banget ini ya, gede punya. Ini saya akan ganti yang bagus, lebih pendek dari ini. Nah teman-teman, udah ketemu yang ini, coba saya rasa ini udah cukup untuk ini ya, pas ya tuh. Dia lama tinggal dipasang balik ya, coba lihat nanti ya. Dah tuh, kencang dah. Nah, ya tinggal dibenarin. Nah. Oke.
Dan ingat, ini posisi ini yang sampai lari ya. Nanti kalau lari nanti dia pasang traynya itu, nanti nggak bisa masuk dia. Ya, usahakan kembalikan ke posisinya semula. Ya. Udah, ini udah bagus. Tinggal pasang kembali ininya tuh. Ya. Bentuknya kayak gini. Ya, tinggal karena ininya ada ini. Oke, tinggal dorong dan ini tusuk masuk dalam. Udah selesai. Ya. Oke, jadi di slide. Cuma yang ini agak gampang karena nggak dilem, ada yang dilem. Yang mekanik kayak gini dipakai juga di Cambridge Audio tuh. Dari tipe 340 sampai 840 yang pernah saya pegang ya. Ke 85 itu saya belum pernah, jadi nggak tahu bedanya. Nah, tinggal dipasang kembali. Ini tinggal dorong aja nih. Ya. Nah, ya. Mau tahu bagus atau enggak, tinggal nyalakan. Ya. Nah, sampai gini, tinggal nyalakan, gasnya bisa masuk. Nah, nyangkut itu. Tidak masuk sesuai dengan ininya. Berarti tadi waktu saya bersih-bersih itu terjadi sangkutan itu. Oh, sekarang atau mouse di ini. Nah, ini yang harus di itu. Oke, terus dikeluarin lagi, terus di ininya tuh. Terlalu kejauhan di sini. Tuh, ininya. Tuh. Ya. Terlihat ya, teman-teman. Oke. Biar nggak panjang, saya pause dulu. Nah, teman-teman, sekedar info aja nih. Ternyata ada mungkin motornya udah lemah itu. Sehingga kasih yang agak kencangan dia malah nggak mau narik nih. Jadi mau tak mau kembalikan lagi ke posisi semula ya. Ini yang bekasnya ini bawaan. Jadi saya pakai silikon punya nih. Ukuran kurang lebih hampir sama, beda dikit doang. Ya, yang putih ini silikon. Ukurannya 1,9 kali 30. Ya, ini jadi alternatifnya juga bagus tuh lihat. Ya, sini ya, silikonnya nih. Jadi bukan hitam lagi, putih silikon, dan dia lebih fleksibel ya. Saya pasang kembali. Saya udah coba 2, 3, ini yang ketiga. Kalau dikencangin malah nggak jalan sama sekali. Nah, motornya udah lemah loh. Nah, teman-teman, udah ini. Coba dites. Nah, oke, bagus. Ya, dicoba di play, cuma nggak keluar suara kali ini. Jadi ini udah selesai, penggantian karetnya udah selesai. Akhirnya pakai yang ini, bukan pakai yang ini, karena mungkin dia punya ini, motornya udah pada apa tuh, kekuatannya udah mau soak, sehingga saya ganti yang ini 30 kali 1.9 tuh. Jadi ini bisa beli ini. Ini hampir semua bisa pakai untuk Cambridge Audio juga sama. Dan terus terang ini kalau pakai silikon kayak gini awet banget. Ya. Oke, saya stop dulu. Lanjut ke ini. Sekarang bongkar bagian sini. Bongkar bagian sini. Ganti dia punya lampu sama ini. Ya, satu-satu. Teman-teman, kalau yang ini agak ini ya.
agak rumit kerjaannya. Soalnya ini ya, buka. Udah, saya nggak mau lepas semua, jadi di itu aja, dibalikin begini aja udah langsung. Jadi saya pakai ini. Pakai yang simple. Begini bentuknya nanti. Tatakin dulu nih. Bagusnya ini dibuka dulu supaya nggak terlalu nyangkut ini. Di groundingnya ini. Oke, taruh begini, balikin. Dan di sininya ini pakai skrup 2 nih, terus buka. Jadi saya lampunya dulu, baru nanti ininya nih, ya, satu-satu. Usahakan jangan sampai hilang dia punya skrupnya. Kalau jatuh udah susah cari ini. Dan dia di sini, dia begini bentuknya, dorong keluar kayaknya. Ya. Oke, dah. Ya, tuh udah terlihat kan? Sorry. Nih, udah terlihat tuh. Ini dia pakai apa ya? Tuh, sampai gosong begitu, lihat dah. Ya, ini dia pakai lampu 2 biji. Ini dia pakai warna apa ini? Ini polarizer-nya kali ini. Ya, tuh, lihat tuh. Ya, jadi langsung dikeluarin. Oh iya, ini harus hati-hati ini. Kalau enggak, takutnya ini kena, pecah, malah habis semua. Oke, saya tetap kembalikan dulu. Saya solder dulu, udah lepasin belakangannya. Oke, di sininya nih, 2, 3. Ya. Jadi ini 2 nih pasti negatifnya. Waduh, ini sampai copot ininya, groundingnya. Wah, kacau juga. Ini juga ini 1
Ini saya copot nih. Padahal nggak ada apa-apain, mungkin udah dari sononya kan. Oke, saya akan, jadi ini jalur ini saya perbaiki dulu tuh. Ya. Yang jelas dia bentuknya kayak gini. Ini udah tinggal dikeluarkan. Ya. Gini. Ya. Nih. Tuh. 2. Ini udah putus dia ini. Oke, saya akan setting dia punya ininya, dia punya posisi yang paling pas dari 2 biji ini. Bolanya mana tadi? Jadi saya setting dulu nih. Jadi saya ada beli merah, kuning, putih, segala macam, tinggal kalau mau tinggal diganti-ganti kan. Tapi saya suka biru, jadi saya ganti biru aja, ice blue. Ya, coba lihat sebentar ya. Kalau yang ini saya nggak hati gitu. Nah teman-teman, udah tersorder dari sini ya, diusahakan yang terbaik. Jadi langsung di seri aja loh. Karena ini 15 volt, jatuhnya bukan 12 volt, jatuhnya 24, disuplai sama 15, jadi memang agak redup nanti arusnya. Dan usahakan ini tidak boleh ada yang tersentuhan, karena ini di sini copot, jadi saya pakai ini, pakai kawat di jumper aja, dibikin ya. Saya akan perlihatkan. Oke, usahakan jangan ada yang tersentuh. Nah ini saya pasangin tahan dia ya. Ini saya colok kembali untuk nyalakan, dites agak-agak ini. Oke, bisa coba benar atau enggak. Ini plus min ya, jadi dia punya ininya di seri ya. Wah, nggak nyala, ternyata nggak nyala teman-teman. Nanti ada yang tidak ini, tidak ya, ada yang lepas, tidak, semua bagus kok. Ternyata tidak nyala teman-teman, harus periksa lagi nih teman-teman. Masalahnya hanya di sini yang terputus itu, di groundingnya nih, jadi harus di solder masukin itu. Nah teman-teman, udah terpasang, ternyata tidak cukup terang, tapi kalau begini masih kebaca ya. Tuh, masih terlihat ada 02, 58, 54 total ini jamnya nih. Jadi sudah kebaca nih, atau terlihat nggak sih tuh? Nah, ya. Tuh saya matiin. Nah, ada kan? Nah, nyala tuh. Nah, jadi
udah kebaca, cuma nggak terlalu terang teman-teman. Udah, ini saya anggap ini udah selesai, yang penting udah bisa kebaca, dan mata teranjang udah bisa kebaca ya. Oke, cukup menyita waktu di sini karena jalurnya terlalu kecil, terlalu halus ya, jadi sambungnya itu agak sulit tuh. Sama perlihatkan itu sini nih, terpaksa diakalin, habis ini dipakai kawat kaki elko ya yang kecil, terus dilem ambil sebelah, jadi 15 volt. 15 ini total karena di seri jadi 24, jadi kelihatan buram, udah nggak terlalu terang. Ini saya perlihatkan ya tuh nyala, tapi kecil karena ini total 24, ini 15, jadinya ya begitulah, buram banget. Yang penting bisa kebaca aja gitu ya teman-teman. Saya lanjut ke bagian sini. Nah teman-teman, ini udah satu ya, baru satu. Jadi saya akan secara bertahap lihat di hasilnya bagaimana. Kalau misalnya ini tetap panas, nanti saya baru ke depannya diganti juga. Ya. Jadi yang ini yang kebakar itu, gosong itu, bukan itu, saya tetap pertahankan dulu, nanti baru di ini. Ya. Jadi ini saya akan coba dulu, pasangkan, terus dimainkan, lihat bagaimana hasilnya. Sebentar ya. Jadi saya lewat atas saja. Oke. Udah ready. Jalan nggak nih? Tuh, jalan. Oke, muter. Baca, saya play. Oke. Saya coba, panas nggak? Ini terlihat, sepertinya terlihat bagus ya, cuma ganti yang satu ini doang. Lihat, saya tunjukin. Ini tadi 7. Ini sebelumnya bisa sampai 85 nih. Ini juga sampai 50, 60 ini. Nah, sekarang udah 36. Jadi ini perbaikan ini sesuai dengan instruksi dari ini ya, service bulletinnya namanya, atau layanan servisnya. Dia ada kasih tahu bahwa ini dia punya 2 transistor ini, PNP, NPN ini bermasalah. Jadi disuruh jangan terlalu ke bawah. Jadi dikasih ini supaya dia memberikan efek panas, penguapan panas yang lebih cepat. Ini lumayan, ini udah. Jadi ini resistor yang gosong itu tuh. Ya, sebelumnya sampai 80 lebih. Tapi ini udah naik terus. Kelihatannya juga berefek ini.
karena sebelah kaki sebelah sini masuk ke sini, sebelahnya ini masuk ke yang di depan ini, yang depan dua ini. Di mau harus diganti juga sekalian. (51) lumayan lah, 50 turun sampai 30 ini, 30 derajat Celcius. Jadi biasanya sebelumnya ini sampai udah bisa langsung 80-an. Nah ini udah stabil katanya tuh. Nah, juga oke. Saya rasa cukup ganti dua ini doang, nggak perlu semuanya karena itu masih bagus di bawahnya itu. Kalau kemarin begini nggak bisa pegang nih, panas. Sekarang masih mending 50-an. Ini lumayan juga nih. 50-an ada. Ya, 47, 44, 50. Berarti udah turun cukup banyak. Oke, jadi sesuai dengan ini dari keterangan servis layanannya atau servis buletinnya ya. Jadinya disuruh ganti ini. Jadi oke, saya akan ganti lagi supaya siapa tahu lebih ini lagi. 44, 50. Jadi maksimum sekarang 50. Sebelumnya 80 lebih, 87, 86, 87 gitu. Oke, saya rasa itu aja. Saya akan lanjut lagi. Perbaik ini. Copotin semua biar ini enak. Sekaligus aja. Karena kalau yang ini enggak, yang sini. Ini bagus. Ya, 30 lebih. Ini 49. Sama, berarti ini udah di sini udah sama berdua. Oke. Di sini juga 50. Tuh. Oke, ada perubahan cukup signifikan. Jadi nanti ini kan pasti akan bisa bertahan lama nih. Saya akan gantiin semuanya biar afdol. Oke, saya pause dulu. Nah teman-teman, udah terpasang dengan semestinya, tinggal dicoba lagi. Oke. Oh sorry, ini ya belum pasang. Bentar ya. Ininya nih belum dipasang. Oke. Dan nyala, baca, play. Oke. Nah sekarang buktinya. 33, 34, dia naik berapa tinggi. Kalaupun nanti seandainya ini masih tetap panas, bisa setengah watt itu bisa naikin jadi 68 ohm ini. Nah ini nih, 68 ohm itu diganti yang 1 watt aja. Ya. Tuh. Dah bagus. 36. Dia ikutin ini, dua ini. Nih. Tipe 2 TR ini. 36.
Ya, udah benar. Jadi hanya ganti dua ini doang. Jadi ini berlaku juga untuk yang NAD tipe berapa itu 502. 502, 512 itu sama. Menurut saya ini sama karena kemarin saya pernah lihat itu dia punya ininya boardnya hampir mirip dan dia punya servis manual pun hampir rata-rata hampir mirip. Ini udah bagus tuh udah. Oke. Jadi saya nyatakan ini berhasil, saya akan pasang kembali. Nanti dikeluarkan suaranya. Dan yang jelas ini udah ini. Oke. Coba. Ini. Tuh, terus di play, langsung play mau. Tuh, naik. Oke. Tuh. Ya, langsung baca, cuma sayang ini kurang terang. Ini layarnya kurang terang, tapi begini udah kelihatan. Kalau mau terang lagi ada cara lain, jadi pakai satu regulator yang 24 volt atau yang ini yang 9 pakai satu regulator yang 09 itu loh. Jadi nanti pasangan jumper dari sini ambil 15 volt punya ini, tinggal 15 volt keluarkan jadi 9. Ini pasti terang, cuma masalahnya harus ada sedikit modif lagi. Nanti seandainya saya mau lakukan kayak gitu, saya akan bikin satu khusus untuk modif dia punya layar display ini. Ya, saya sementara ini udah cukup puas dengan kondisi yang gini. Yang jelas caranya udah tahu dan hasilnya udah bisa kita lihat, udah benar. Ya, oke, saya akan pasang kembali. Nah, teman-teman, udah terpasangnya rapi ya, dan sekarang saya nyalain. Udah mulai jalan, udah kebaca. Sorry. Ini pecahan kaca tadi. Ya, udah. Jadi tinggal saya play. Tuh. Tuh, kedua. Ya. Tuh. Oke, bisa. Coba CD lain. Biasa. Kesukaan saya Alan Taylor, kalau enggak Charlie Lansborough. Oke. Ini si Charlie, langsung play. Tuh, udah bunyi. Jadi saya nyatakan ini udah berhasil nih. Nih, coba. 39, 38, 39. Ya, 39 tuh. Ya. Karena ini air ini terhubung ujung ke ujung, jadi ini kalau ininya panas, dua ini panas, airnya juga ikutan panas. Jadi sesuai dengan servis bulletinnya ya. Tuh, ini udah gitu. Ini diganti. Jadi ini kebetulan dia punya nilai ohmnya nggak berubah, jadi saya ganti. Ya,
Jadi nilainya itu tidak berubah. Jadi saya nggak ganti ini ya dong. Ini masih tetap. Tuh. 41. Ya. Udah bagus nih udah. Biasanya kalau langsung buka begini sebentar aja udah langsung ke 70, maksimal 86, 87 gitu. Makanya itu jadi gosong ini. Saya rasa itu aja. Ini penampakan dalamnya, teman-teman semua. Ini tipenya NAD 512. Menurut saya itu 502-nya sama, dia punya persis sama menurut saya ya. Karena dia punya service manual juga hampir sama itunya. Cuma sayang ininya ini kurang terang. Karena di seri jadi dapat 24 volt di supply dengan 15, jadi ya hanya berapa persen ya? Setengahnya. Tapi bisa kebaca udah. Tuh, biru. Ya. Nih, teman-teman, lihat. Dan terus terang teman-teman, ini masih bisa ditingkatkan kualitas suaranya ya dengan ganti ini. Ganti MKP. Kemudian dia punya yang DAC sini itu pakai yang solid kapasitor, yang ESR-nya yang kecil, atau kalau enggak yang itu Xiaomi 2 sekelilingnya ini. Yang paling penting ini. Terus ini. Nah, ini ganti MKP, di sini juga ganti MKP. Dua ini. Ya. 1 2 3 4. Udah. Dia punya nilainya bisa naik, dan dia punya Elko ini ganti yang bagus, punya yang Panasonic FC. Ini juga. Oke, itu aja. Kalau mau kutak-katik lagi, ini op-ampnya bisa diganti. Jadi ganti LM 562 ya, yang HA yang kaleng itu. Oke. Kalau masih suka kutak-katik ginian, upgrade bisa ini, masih ada potensi untuk tingkatkan suaranya. Jadi teman-teman, saya nyatakan bahwa ini udah berhasil ya. Ini langsung berikutnya. Tuh. Tuh. Oke teman-teman, selamat sore. Karena ini siangnya, ini sekarang udah sore. Jadi setengah hari perbaikannya. Jadi saya nyatakan perbaikan CDP NAD 512 sudah selesai. Karena saya tidak mau upgrade lagi. Jadi pakai apa adanya. Karena saya udah terserah udah punya Musica Fidelity yang A5 yang tabung punya. Kemudian Arkham CD73 juga ya. Jadi cukup untuk buka. Ini hanya untuk sampingan aja di kamar atau di mana gitu. Oke. Makasih teman-teman atas kesabaran teman-teman semua menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Tadi yang paling lama di sini jadi. Karena jalurnya terlalu halus, sambung kembalinya itu. Ya, kalau nanti seandainya saya mau terangin lagi, saya akan bikin pasangin satu, karena di sini area sangat banyak, sangat gede. Jadi saya akan pasangin satu regulator yang 9 volt masing-masing, cuma nanti harus dibolongin ini nanti di sini. Ada ancang-ancang nanti aja. Kalau seandainya saya mau lakukan, saya akan buatkan satu video tersendiri. Dan terus terang udah banyak yang nunggu sekarang. Mulai dari speaker Bose sama ampli teknis ya, yang SUA 900 itu belum di situ tuh.
Itu teknis SUA 900 nanti akan diperbaiki. Video selanjutnya itu sama apa itu, sama ini sebentar ya, sama ini speaker Bluetooth mereknya Bose atau Bose. Ini rusak, mati total. Ini video berikutnya ya. Cuma di ininya agak sensitif, dia punya apa tuh, kena getar sedikit langsung tuh, nggak kurang bagus tuh. Nah, tuh tapi cepat baca balik. Makasih teman-teman ya. Ini terakhir tuh 7 46, jadi udah turun separuhnya tuh 40. Oke, makasih teman-teman, selamat sore semua, dan terima kasih telah berkenan nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan saya nyatakan perbaikan CD player NAD tipe 512 ini selesai ya. Bye.